paling nyaman itu petani pepaya, Pak. Karena buah yang bisa menghasilkan tiap minggu itu ya pepaya, Pak. Kalau kita misalkan tanam singkong atau nanam yang lain, padi atau jagung, itu satu kali panen habis, Pak. Kalau pepaya 9 bulan kita tanam, setelah itu kita akan panen per 5 hari. Jadi tinggal perawatan yang bagus, penghasilannya bisa ditunggu buat bulanan, mingguan, dan sehari-hari. Nama saya Kiki Wijarnako. Saya sekarang dominan di pertanian pepaya dan pemasaran, Pak. Lokasi pertanian di Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Kita mulai tani itu dari tahun 2003, Pak. Sampai sekarang udah 2022 ya. Berarti udah 18 tahunan, Pak, sekarang bergerak di pepaya nih, Pak nih. Kalau saya di pepaya sebenarnya ini ibaratnya pelarian nih, Pak. Pelarian, saya di sektor lain gagal. Kebetulan orang tua saya dulu petani pepaya dan pengepul pedagang pepaya juga di kampung. Cuma dulu pepayanya pepaya Bangkok, Pak. Nah, saya gagal di usaha perdagangan waktu itu. Akhirnya saya ikutin jejak orang tua saya. Ya mungkin ini cerita juga saya, berhubung saya mungkin lagi kecilnya dulu sama orang tua dikasih hasil pepaya. Kebetulan ya sekarang saya bergerak di pepaya juga, mungkin ada faktor turunan juga, Pak tuh. Dan ya saya bilang paling nyaman itu petani pepaya, Pak. Karena buah yang bisa menghasilkan tiap minggu itu ya pepaya, Pak. Kalau kita misalkan tanam singkong atau nanam yang lain, padi atau jagung, itu satu kali panen habis, Pak. Kalau pepaya 9 bulan kita panen, setelah itu kita setelah 9 bulan kita tanam, setelah itu kita akan panen per 5 hari. Jadi tinggal perawatan yang bagus, penghasilannya bisa ditunggu buat bulanan, mingguan, dan sehari-hari. Nah, ini kan keunggulan Kalina itu salah satunya dia bentuknya tidak terlalu besar, Pak. Dia 1-2 kilo. Nah, sedangkan sekarang kan keluarga dari kita itu 3-4 orang. Jadi kebanyakan beli satu kupas habis. Kalau Bangkok kan kadang-kadang sampai 5 kilo, 4 kilo gitu kan, dikupas kan ada sisa, kadang-kadang kebuang. Terus keunggulan California itu lebih kenyal, Pak. Dia tidak benyek dan tidak, aromanya pun tidak terbau, ibaratnya nggak berbau gitu, Pak. Nah, kalau sekarang sebenarnya khusus daerah Bogor, Pak ya, karena kita juga, saya cerita nih, tahun 2003 dan sampai 2010 saya lahan pertanian itu kurang lebih 10 hektar, Pak, buka di daerah Bogor. Dikarenakan ya ada penyakit ya di pepaya itu, antraknosa. Jadi di Bogor itu udah agak susah sekarang, Pak, nanam pepaya. Untuk sekarang, dulu itu saya pemasaran 90% dari kebun sendiri, khusus daerah Rancabungur. Nah, sekarang itu 10% dari luar, dari kebun sendiri, 90% dari luar. Jadi sekarang ya tantangan sebagai pepaya California itu, petani pepaya itu ya cukup besar, Pak, karena dengan adanya penyakit antraknosa itu, kalau di kalangan petani pepaya itu busuk batang, Pak. Jadi pepaya layu sebelum panen. Jadi ya untuk tahun sekarang jujur saya ya nanam nggak banyak, sekitar kurang lebih 1 hektar aja. Itu pun berlomba-lomba sambil belajar terus cari solusi penyakitnya, Pak. Kalau dulu pepaya bisa bertahan 3-4 tahun, kalau sekarang bertahan 2 tahun aja udah bagus tuh, Pak. Nah, dikarenakan sekarang mungkin khususnya di Mekarsari Bogor itu kan saya bertani pepaya itu agak susah, Pak. Banyak lahan saya yang kosong, tidak bisa tanam pepaya. Nah, akhirnya saya buka peternakan, perikanan juga. Fungsinya ya untuk lahan itu berfungsi, Pak.
Sekarang dari saya berusaha mulai sapi, ikan lele, jambu kristal. Kalau pepaya nggak hilang, kalau pepaya nomor satu. Nah itu kalau di kampung kan kita bicaranya tani terpadu Pak. Jadi supaya rumput dari kebun itu sayang, lari ke sapi. Nah si sapi itu juga kan nanti kotorannya bisa buat pupuk gitu. Jadi tidak ada yang terbuang nanti tuh Pak. Kalau saya pemasarannya itu mencakup semua Pak, dari mulai pasar tradisional, pasar modern yang suka di yang PSD atau gitu, dan retail. Semuanya kita pasok. Bahkan saya ada yang kerjasama dengan salah satu perusahaan buat koktail Pak. Jadi mau nggak mau saya, walaupun di Bogor susah tanam pepaya, setiap minggu saya harus menyiapkan pepaya itu kurang lebih ya 40 sampai 50 ton. Kalau pepaya gini Pak, kadang-kadang kita ada pasang surut ya Pak ya. Kalau mungkin sekarang kalau lagi rame kita per minggu itu bisa masuk sampai 30 sampai 40 ton. Nah, di pepaya itu kadang-kadang kalau saya main market itu kita tidak ngambil laba semua Pak. Jadi tarik ulur Pak. Kadang-kadang kita dari yang grade market kita ngambil untung, tapi kadang-kadang yang sisa marketnya itu kita ambil rugi Pak. Ya kalau misalkan saya kalkulasikan ya per minggu ya kisaran mungkin kurang lebih ya. Itu kalau lagi rame ya sekitar 30 sampai 50 juta Pak. Nah di petani itu menurut saya tidak susah. Yang penting kita ada kemauan, kerja keras, dan serius Pak. Intinya kemauan itu. Ya, saya berpesan ke generasi muda nih, intinya kita jangan malu bertani, karena bertani itu bukan berarti kita bawa cangkul ke kebun. Bertani itu kita pelaku petani aja kan bertani. Bertani itu kalau kita tekuni, ya mungkin banyak contoh di luar negeri sana petani yang berhasil. Pertanian kalau kita tekuni itu dengan teliti, dengan telaten, itu akan menghasilkan Pak. Karena mungkin sektor sekarang kan di pandemi ini ya mungkin tenaga kerja agak susah. Kebanyakan orang lari ke pertanian, peternakan gitu kan. Jadi kalau petani itu intinya kita yang penting tekun Pak, tekun, telaten, dan intinya mau berusaha aja.